Pemirsa KKB menyerang pos TNI di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam sepekan terakhir, 6 prajurit TNI gugur. Untuk membahas hal ini sudah bergabung dengan kami Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigjen Kristo Bey Sianturi. Selamat malam Pak Kristo. Baik, selamat malam Mbak. Ya, Bapak bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya rincian dari misinya sedang prajurit TNI saat terjadi kontak tembak dan seperti apa kronologinya Pak? Jadi begini Pak, keberadaan pasukan TNI di Distrik Paro di Duga itu sebenarnya kan kita dalam rangka melakukan Impres nomor 9 tahun 2020, di mana tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua maupun di Papua Barat. Kan di dalam poin untuk TNI itu ada beberapa tugas. Yang pertama adalah memberikan dukungan pengamanan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan di Papua Barat. Kemudian mendukung pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Nah, pada tanggal 24 November yang lalu, itu kan terjadi gangguan terhadap atau pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kampung Jambul, Distrik Bioga Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada tanggal 24 November, hari Jumat 24 November 2023. Jadi, karena tugas itulah, maka pasukan TNI sana mencoba mengejar atau mencari pelaku pembunuhan terhadap masyarakat ini, Pak. Nah, itu kemudian pada saat bergerak menuju ke sasaran dan didapati sasaran sudah kosong, nah pada saat itulah mereka lengah dan diserang balik oleh KSD di sana, Pak, sehingga mengakibatkan beberapa prajurit terbaik kita gugur. Demikian, Pak. Baik, tentu situasi seperti itu sangat menegangkan. Lantas kemudian seperti apa evakuasi dari jenazah? Ya, untuk evakuasi kita lakukan, artinya dari Distrik Paro kemudian keterbangkan ke Timika untuk disemayamkan dan dicek lagi oleh tim kesehatan yang ada di Timika, kemudian baru kita terbangkan ke mana prajurit-prajurit tadi berasal. Jadi sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat tadi siang, bahwa hak-haknya akan diberikan, seperti misalnya ada santunan risiko kematian khusus itu sekitar jumlahnya 4,1 juta, kemudian nilai tunai tabungan asuransi, kemudian ada untuk pensiun jandanya apabila yang sudah berkeluarga, atau tunjangan kepada orang tua 25% dari gaji pokok apabila dia masih bujangan, kemudian beasiswa untuk anak nanti apabila dia mulai masuk bersekolah, dan ada uang duka juga 3 kali dari gaji terakhir, itu yang dari ASAPRI. Dari TNI juga ada dana perawatan jenazah, gaji selama 12 bulan, dan juga ada dari tabungan wajib perumahan dari BRI dan PJB. Itulah hak-hak yang diberikan oleh TNI, oleh pemerintah kepada prajurit-prajurit terbaik kita yang gugur dalam melaksanakan tugas. Selain mereka juga karena sedang melaksanakan tugas, maka kita berikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, Pak Anumerta. Demikian, Pak. Baik, sejumlah prosedur sudah dilakukan. Lantas selain dari korban tewas, apakah ada juga korban luka saat KKB menyerang di pos TNI di Distrik Paro ini, Pak? Jadi korban luka yang ada itu adalah pada saat TNI yang beberapa anggota kita yang beberapa waktu lalu yang tadi sebelum di awal Pak, sedang mencari di mana pelaku penyerangan terhadap masyarakat yang sedang melaksanakan proyek pembangunan puskesmas tadi. Kemudian karena mereka lengah, akhirnya mereka diserang balik. Itu memang ada 2 prajurit kita yang luka terkena repository itu, tapi bisa kita tangani. Baik, tadi pada informasi sebelumnya Panglima TNI sempat menyebutkan akan melakukan penanganan dengan hard power. Sebenarnya apa maksud dari pernyataan Panglima TNI ini? Jadi begini, dalam visi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Panglima TNI pada saat fit and proper test, bahwa dalam penanganan Papua ini beliau akan menerapkan smart power, yaitu gabungan dari soft power dan hard power. Di soft power tentunya kita akan mengedepankan pembinaan teritorial, yaitu memenangkan hati dan pikiran rakyat. Kita berusaha mendekati masyarakat bahwa
mereka adalah bagian dari NKRI dan kita adalah saudara-saudara mereka yang justru keberadaan TNI di sana adalah untuk membantu percepatan pembangunan di Papua maupun di Papua Barat. Jadi bukan musuh mereka. Nah itu yang dimaksud dengan soft power. Kita melakukan pendekatan tadi dari hati ke hati bahwa mereka adalah saudara kita yang akan kita bantu sehingga mereka bisa sama dengan saudara mereka di wilayah negara di Indonesia ini. Nah itu Pak. Nah kemudian apabila itu tidak juga mempan dan justru bahwa kelompok KST tadi menyerang kita, maka itulah tadi yang digunakan disebut oleh Bapak tadi hard power dalam rangka penegakan hukum. Ya, hard power itu adalah last resort, di upaya terakhir apabila upaya-upaya yang dilakukan di awal dalam rangka menarik hati dan pikiran rakyat, menarik simpati mereka, ayo kita sama-sama bangun Papua sehingga mereka bisa hidup dengan layak, mereka bisa sama dengan saudara mereka di wilayah tanah air ini, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif, Pak Kristo, Kadis Pen TNI Angkatan Darat, Brigjen Kristo Bey Siantur. Selamat malam.